Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang faktor dan kelipatan bilangan. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Pengertian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima, misalkan 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, dan seterusnya. Bilangan 1 itu tidak masuk di bilangan prima karena bilangan 1 itu hanya bisa dibagi oleh 1. Jadi hanya mempunyai satu faktor. Nah, jika bilangan 2 itu memiliki faktor 1 dan 2. Karena 2 bisa dibagi 1 dan juga bisa dibagi 2. Sedangkan 3 itu mempunyai faktor 1 dan 3. Karena 3 hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi 3. Selanjutnya 5 juga hanya mempunyai faktor 1 dan juga 5. Karena 5 hanya bisa dibagi 1 dan juga 5. Begitu juga dengan 7, 11, 17, dan 19. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri. Jadi, kalau masih mempunyai lebih dari 2, itu bukan termasuk bilangan prima. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima adalah faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Contohnya, misalkan di sini kita akan mencari faktor prima dari bilangan 10. Nah, cara menjawabnya seperti apa? Langkah pertama, kita harus mencari terlebih dahulu faktor dari bilangan 10. Nah, kita lihat di sini 10 kita bagi 1 bisa atau tidak? Bisa. 10 bagi 1 itu 10. Sekarang 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya itu adalah 5. Selanjutnya 10 dibagi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa. Kita lanjut. 10 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti kita lanjut. 10 dibagi 5 bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya 2. Selanjutnya 10 dibagi 6 bisa atau tidak? Tidak bisa. Selanjutnya 10 dibagi 7 bisa atau tidak? Tidak bisa. Selanjutnya 10 dibagi 8 bisa atau tidak? Tidak bisa. Selanjutnya 10 dibagi 9 bisa atau tidak? Tidak bisa. Selanjutnya 10 dibagi dengan 10 bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya adalah 1. Sehingga untuk faktor dari 10 adalah, kita cek di sini itu adalah 1, 2, 5, dan juga 10. Itu adalah 1, 2, 5, dan juga 10.
Nah, yang jadi pertanyaan di sini itu adalah faktor prima dari bilangan 10. Faktor prima, ingat, faktor prima berarti kita akan mencari faktor dari bilangan 10 ini yang merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Jika kita lihat dari faktor 10 yang di sini merupakan 1, 2, 5, dan 10, yang merupakan faktor primanya dari bilangan 10 adalah di sini berarti 2 dan juga 5. 2 dan 5. Untuk contoh yang kedua, di sini kita akan mencari faktor prima dari bilangan 16. Langkah pertama, kita akan mencari faktor dari 16. Nah, seperti biasa, kita menggunakan 16. Ini kita bagi dengan bilangan-bilangan asli antara 1 dan juga 16. Kita mulai dari bilangan 1. 16 dibagi 1 itu sama dengan 16. 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. 16 dibagi 3 itu tidak bisa. 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Selanjutnya 16 dibagi 5 tidak bisa. 16 dibagi 6 tidak bisa. 16 dibagi 7 tidak bisa. Selanjutnya 16 dibagi 8 itu sama dengan 2. Selanjutnya 16 dibagi 9 tidak bisa. 16 dibagi 10 tidak bisa. 16 dibagi 11 tidak bisa. 16 dibagi 12 tidak bisa. 16 dibagi 13 tidak bisa. 16 dibagi 14 tidak bisa. 16 dibagi 15 tidak bisa. Selanjutnya 16 dibagi 16 itu bisa. Hasilnya itu sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat faktor dari bilangan 16 itu berapa saja? Ada 1, 2, 6, 8, dan 16. Kita tulis di sini faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan juga 16. Nah, yang jadi pertanyaan di sini itu adalah faktor prima dari bilangan 16. Nah, kita lihat dari faktor 16 itu yang merupakan bilangan prima adalah bilangan 2. Jadi, di sini dapat kita simpulkan faktor prima dari 16 adalah 2. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Nah, contohnya misalkan di sini kita akan mencari faktorisasi prima dari bilangan 10. Caranya bagaimana? Dalam menyelesaikan persoalan ini, yang akan kita gunakan itu adalah nanti pohon faktor. Apa pohon faktor? Jadi, dari bilangan 10 ini, kita akan membaginya dengan bilangan-bilangan prima. Seperti ini caranya. Kita tulis terlebih dahulu bilangan 10-nya. Nah, jika kita ingat, bilangan prima itu apa saja? Ada 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari bilangan 2 terlebih dahulu. 10 bisa dibagi 2 atau tidak? Bisa. 10 ketika dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 5. Nah, 5 masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tidak bisa. Jadi, di sini kita sudah mendapatkan 2 dan 5. Jadi, faktorisasi prima dari 10 adalah ini itu nanti kita kalikan 2 dikali 5. Berarti faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali dengan 5. Untuk contoh yang kedua, di sini kita diminta untuk menentukan faktorisasi prima dari bilangan 28. Kita tulis terlebih dahulu bilangan utamanya, yaitu 28. Selanjutnya kita lihat, kita bagikan dengan bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan prima ini kita membaginya dari yang terkecil, yaitu kita urut dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kita mulai dari bilangan 2 terlebih dahulu. 28 dibagi 2 bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya berapa? 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Selanjutnya di sini ada bilangan 14. 14 itu masih bisa dibagi 2 atau tidak? Bisa. 14 ketika dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 7. Selanjutnya 7 masih bisa dibagi 2 atau tidak? Tidak bisa. 7 dibagi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa. 7 dibagi 5 bisa atau tidak? Tidak bisa. 7 dibagi 7 bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya 1. Karena 7 merupakan bilangan prima, jadi di sini mentok di 7, tidak kita bagi lagi. Jadi di sini terdapat bilangan 2, 2 dan 7. Untuk 28 berarti di sini ada bilangan 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, berarti menjadi 2 pangkat 2 dikali berapa? 7, 7-nya ada berapa? Ada 1, berarti dikali 7. Jadi, faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 7. Untuk contoh yang nomor 3, tentukan faktorisasi prima dari 420. Dalam menyelesaikan persoalan ini, kita akan menggunakan pohon faktor. Jadi kita tulis terlebih dahulu bilangan utamanya, yaitu adalah 420. Selanjutnya, dari bilangan 420 ini, kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima yang pertama yaitu 2. Kita coba 420 dibagi 2 bisa atau tidak? 420 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 210. Selanjutnya kita lihat lagi, 210 masih bisa dibagi 2 atau tidak? Bisa. 210 dibagi 2 hasilnya sama dengan 105. Selanjutnya, dari bilangan 105 tersebut, kita bagi 2, masih bisa atau tidak? Tidak bisa, kita naikkan ke bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan 3. 105 dibagi 3 itu bisa, hasilnya itu sama dengan 35. Selanjutnya,
Dari bilangan 35 dibagi 3 masih bisa atau tidak? Tidak bisa. Kita naikkan lagi ke bilangan prima selanjutnya, yaitu bilangan 5. 35 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 7. Nah, 7 merupakan salah satu bilangan prima, jadi ini sudah yang paling sederhana. Sekarang kita hitung di sini 2-nya ada 2, 3-nya ada 1, 5-nya ada 1, dan 7-nya ada 1. Berarti di sini dapat kita tulis 2 pangkat berapa? Pangkat 1, 2. Pangkat 2 dikali 3-nya ada 1, dikali 5-nya ada 1, dikali 7-nya ada 1. Selanjutnya di sini yang ditanyakan itu adalah tentukan faktorisasi prima. Nah, jadi faktorisasi prima dari 420 adalah yang ini ya. Yang ini 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5 dikali dengan 7. Nah, dalam menyelesaikan pound faktor, untuk pembagian bilangan primanya kita harus urut dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi tidak boleh kita acak, misalkan kita bagi 5 terlebih dahulu, atau dibagi 7 terlebih dahulu, atau dibagi 3 terlebih dahulu. Kalau misal dibagi 2 masih bisa. Jadi seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.